Halo sahabat anggrek, kita jumpa lagi di channel Kembang Ayu. Kali ini Kembang Ayu mau berbagi pengalaman belanja online tentang tanaman yang satu ini. Saat pertama pastinya sahabat ragu banget ntar kayak apa anggrek yang kita order. Apa sesuai dengan bayangan kita? Apa enggak? Yang pasti sebelum order, sahabat mesti pastikan dulu kondisi anggreknya masih seedling, pra-remaja, remaja, ataupun remaja siap bunga. Banyak foto-foto online yang sedikit mengganggu konsentrasi sahabat anggrek, yaitu dengan memajang foto bunganya. Padahal setelah kita cermatin ternyata kondisi masih seedling. Iya deh, kamu mesti konsen banget komunikasinya sama penjual alias jangan buru-buru order. Sahabat, banyak hal pastinya kebaikan order anggrek lewat online. Yang pertama, sahabat bisa dapetin spesies yang gak ada di penjual atau di kebun anggrek dekat rumah sahabat. Biasanya sih spesies-spesies yang jarang dan langka bisa sahabat dapetin di online. Terus juga anggrek-anggrek hibrida, persilangan terbaru dan unik bisa sahabat dapetin dengan mudah di belanja online. Kemudian yang kedua, sahabat bisa lebih efisien waktu, nggak usah buang-buang tenaga, karena sahabat seorang pelajar, mahasiswa, atau seorang pekerja yang sibuk tetapi pecinta atau kolektor anggrek. Sahabat, di samping ada kebaikan, pastinya sahabat juga harus pertimbangkan keburukan saat sahabat berbelanja online. Yang pertama pastinya anggrek dikirim jarang pakai media, sehingga sahabat harus siap-siap dengan segala peralatan penanaman. Yang kedua, anggrek yang dikirim kemungkinan ada sedikit kerusakan tergantung pengapakan dan ekspedisi. Ketiga, kondisi anggrek pastinya sedikit lemas dan harus segera kita segarkan kembali. Kemudian sahabat juga harus mahir menanam, karena anggrek maunya diperlakukan sama dengan pemilik terdahulunya. Tapi semua oke aja, selama sahabat belum mencoba, sahabat tidak akan berani menanam anggrek seperti yang kamu beli secara online. Ini adalah contoh paket orderan Kembang Ayu yang sudah datang. Namun sebelum orderan sahabat datang, menurut pengalaman Kembang Ayu sarankan buat menyiapkan pot, media seperti arang, mos, kawat penyangga, kawat gantung, dan vitamin B1. Sahabat anggrek, bagaimana cara membukanya? Pertama-tama sahabat harus buka dengan benda tajam di pinggir-pinggir kardusnya. Pesan Kembang Ayu, harus hati-hati karena kita tidak tahu banget posisi anggreknya seperti apa. Ya, kita lihat. Wow, cukup rapi. Nah, sekarang kita buka. Anggrek apa ini? Cukup besar sekali. Anggrek ini dalam perjalanan ekspedisi kurang lebih 5 hari. Karena saat sampai di rumah, Kembang Ayu kebetulan sedang acara di luar kota. Anggrek yang Kembang Ayu beli adalah, ya, ini jenis Dendrobium. Mengapa Kembang Ayu memilih Dendrobium? Yang pertama karena gampang merawatnya. Dan yang kedua adalah rajin berbunga. Sahabat perlu ketahui untuk pembelian online jarang menyertakan pot
dan media dikarenakan akan menambah berat saat pengiriman. Yang berikutnya, kira-kira jenis apa yang Kembang Ayu order? Tentunya meruncing. Bisa dipastikan paket anggrek yang sedang spike atau berbunga. Sahabat, buka di bagian yang mudah terdahulu saja. Wah, mesti hati-hati ini. Bagian bawah dulu. Sahabat, selanjutnya dilanjut di bagian yang meruncing tadi. Ya, ternyata ini adalah jenis Doritis, yaitu spesies anggrek bulan. Kita bantu dengan gunting untuk membuka bagian yang runcing tadi. Ya, patah. Tapi tidak apa. Sahabat, perlu ketahui bahwa semua anggrek yang kita order secara online, kebanyakan semua tanpa pot, hanya berupa pohon dan akar saja. Seperti biasa, kita siapkan 1 liter air. Kebetulan Kembang Ayu punya persediaan air hujan yang kemudian dicampur dengan vitamin B1 untuk anti stresnya. Hal ini untuk memulihkan kondisi anggrek yang selama beberapa hari dalam proses pengiriman. Sahabat, siapkan juga air yang dicampur dengan fungisida di dalam tempat yang berbeda. Hal ini untuk mencegah timbulnya jamur dan bakteri. Setelah anggrek kita buka, kita cek-cek dulu bagaimana keadaan akarnya, bagaimana keadaan daunnya, dan mana yang perlu dipotong atau dibersihkan. Kalau sahabat bingung, belum bisa membedakan akar mana yang terpakai atau akar mana yang tidak aktif, langsung saja kita rendam selama 1 menit di tempat fungisida tadi. Kemudian sahabat, setelah direndam di fungisida, sahabat bisa pindahkan di rendaman vitamin B1 selama 3 sampai dengan 5 menit. Hal ini untuk menyegarkan tanaman anggrek selama beberapa hari dalam kemasan. Selanjutnya, kalau tadi sahabat Kembang Ayu belum sempat memotong daun, yuk kita potong sama-sama. Ini ada bagian daun yang menguning, kita potong dulu. Sambil beberapa pelepah yang kering dibersihkan. Kardus bekas pengiriman jangan buru-buru sahabat buang. Koran bekas kita masukkan ke dalam dus untuk tempat meniriskan batang anggrek dan tempat mengangin-anginkan. Seperti biasa, media dan pot favorit Kembang Ayu adalah pot gerabah berlubang yang telah diberi gantungan kawat. Juga arang adalah pilihan Kembang Ayu dalam menanam anggrek. Selain murah dan mudah didapat,
kita isi arang sepertiganya saja, mengingat akar anggrek yang begitu banyak karena anggreknya adalah anggrek yang dewasa. Jangan lupa arang sebelumnya direndam ke dalam vitamin B1 terlebih dahulu. Ups, sepertinya masih ada beberapa daun yang perlu dipotong. Jangan lupa sedikit kita beri betadin bagian yang terpotong tadi. Akar kita tata sedemikian rupa. Batang jangan dikubur. Ingat, akar dan batang jangan dikubur. Namun sedikit diganjal saja dengan arang untuk penopangnya. Sedikit tips dari kembang ayu, yaitu memberi sejumput moss yang telah dicelupkan dalam larutan B1 untuk dipadukan di media, karena moss sebenarnya adalah sebangsa lumut untuk menjaga sedikit kelembaban. Ingat, hanya sejumput moss saja, jangan terlalu banyak dan disebarkan di media. Di video yang telah lalu, Kembang Ayu telah sampaikan untuk kawat berfungsi sebagai kawat penggantung sekaligus sebagai penyangga tanaman. Kita tali-tali sedemikian rupa hingga tanaman menjadi tegak. Jangan lupa ID tanaman kita tempel. Cukup kita tulis dengan pensil 2B. ID anggrek kita bisa tanyakan saat sebelum kita order. Apakah anggrek yang dimaksud ber-ID kah atau tidak? Penanaman anggrek ini hanya untuk mengetahui nama anggrek dari persilangan jenis apa. Sahabat, ini adalah penanaman Doritis yang Kembang Ayu order juga. Kebetulan plannya rimbun sekali sehingga bisa kita pisahkan menjadi beberapa plan. Mengapa Kembang Ayu pilih Doritis? Ini adalah spesies dari anggrek Phalaenopsis yang mudah perawatannya, mudah rimbun, dan tidak pelit berbunga. Buat sahabat yang pernah kecewa menanam anggrek bulan, Doritis sebagai obatnya. Gak percaya? Coba deh. Yuhu, ini adalah hasil berkebun anggrek hari ini. Coba lihat pengalaman dari Kembang Ayu. Adalah jangan kubur akar dan batang anggreknya. Seperti kamu lihat, seperti ini. Sahabat anggrek, bunga bisa ditalikan agar tetap aman. Sedikit Kembang Ayu sampaikan, di pasaran ada beberapa model kawat penyangga. Ini adalah contohnya. Tetapi menurut Kembang Ayu, yang model ini gampang jatuh melihat kondisi seperti di rumah Kembang Ayu yang banyak sekali anginnya. Sahabat, selanjutnya seperti biasa, tanaman kamu taruh di tempat yang teduh selama 1 minggu
dan disemprot vitamin B1 selama 3 hari sekali. Dan jangan lupa sahabat, jangan pupuk dulu karena tanaman dalam proses penyesuaian suhu udara dan lingkungan. Jika sudah kurang lebih 1 minggu, barulah dipupuk 1 minggu sekali dengan pupuk berkadar fosfor yang tinggi. Ini hanya khusus untuk tanaman dewasa. Masih ragu buat beli anggrek online? Iya deh. Nah, sedikit pengalaman kali ini dari Kembang Ayu. Apabila kamu masih mengalami kesulitan dalam menanam anggrek yang kamu beli secara online, komen di bawah ini. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Kembang Ayu selalu bersamamu.